Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dengan mata kuliah pedagogi, kami akan menjelaskan tentang pengertian fungsi dan kegunaan kewibawaan dalam pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Fevi Sunarti MPD, pertemuan ke-10, Senin 30 Oktober 2023. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Nurida Nurson dengan NIM 220502026 dan rekan saya Windy Juwitasari dengan NIM 220500343. Nah, yang pertama yaitu tentang apa itu kewibawaan. Nah, kewibawaan adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berasal dari kata wibawa yang berarti pembawa. Nah, sedangkan menurut secara umum, kewibawaan sering pula diartikan sebagai suatu kelebihan yang dimiliki seseorang, sehingga orang tersebut dihargai, dihormati, dan disegani, bahkan ditakuti oleh orang lain. Kewibawaan yang dipunyai orang tua dan kewibawaan yang dimiliki oleh seorang guru dalam pendidikan tentu saja memiliki persamaan dan perbedaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kewibawaan itu sendiri. Silakan, Windy. Baik, macam-macam kewibawaan ditinjau dari daya yang mempengaruhi itu bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kewibawaan lahir, yaitu kewibawaan yang timbul karena kesan-kesan lahir dari seseorang seperti bentuk tubuh yang tinggi, besar, pakaian lengkap dan rapi, tulisan yang bagus, sesuai suara yang keras dan jelas akan menimbulkan kewibawaan lahir. Yang kedua yaitu kewibawaan batin. Adalah kewibawaan yang didukung oleh keadaan batin seseorang. Seperti adanya rasa cinta, kewibawaan itu dapat memiliki oleh seseorang apabila hidupnya penuh dengan kecintaan atau kepada orang lain. Yang kedua itu adanya rasa demi kamu. Demi kamu yaitu sikap yang dapat dilukiskan sebagai suatu tindakan atau perintah atau anjuran bukan untuk kepentingan orang lain yang mempengaruhi, tetapi untuk kepentingan orang yang diperintah, menganjurkan demi orang yang menerima anjuran, melarang dan juga demi orang yang dilarang. Yang ketiga, adanya kelebihan batin. Seseorang guru yang menguasai bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya bisa berlaku adil dan objektif. Bijaksana merupakan contoh yang dapat menimbulkan kewibawaan. Yang keempat, adanya ketaatan terhadap norma, menunjukkan bahwa dalam tindakan lakunya dia sebagai pendukung norma yang sesungguhnya selalu menepati janji yang pernah dibuat, disiplin dalam hal yang telah digariskan. Macam-macam kewibawaan dalam kehidupan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kewibawaan pemimpin atau kepala. Seperti kewibawaan pemimpin organisasi, baik organisasi politik ataupun organisasi massa. Kewibawaan kepala kantor atau kepala sekolah. Kewibawaan tersebut karena jabatan atau kekuasaan. Yang kedua, kewibawaan keistimewaan. Seperti kewibawaan seperti mempunyai kelebihan atau keunggulan di bidang tertentu. Di antara kelebihan yang menimbulkan kewibawaan seperti ialah kelebihan di bidang ilmu pengetahuan baik umum maupun agama, kelebihan di bidang pengalaman baik pengalaman hidup maupun kerja, kelebihan di bidang kepribadian naik di bidang akhlak maupun sosial, kelebihan di bidang harta baik harta tetapi maupun harta perpindahan, kelebihan di bidang keturunan yang mewarisi karisma leluhurnya. Selanjutnya itu tingkat pengakuan terhadap kewibawaan ada dua tingkat, yaitu yang pertama pengakuan kewibawaan yang aktif, seperti anak yang mengikuti anjuran pada saat si pengajar. Anak memandang norma-norma yang disampaikan menyatu dengan yang disampaikan. Norma-norma yang dianggap berlaku apabila pribadi yang menyampaikan ada berwibawa. Sedangkan apabila pribadi yang menyampaikan itu tidak ada berwibawa, maka norma itu dianggap tidak berlaku lagi. Yang kedua, pengakuan kewibawaan yang aktif. Seperti Anda mengakui anjuran si penganjur, karena kesadaran baik
maupun tidak ada si penganjuran. Karena adanya kesadaran anak memandang rumah itu memang patut dan wajib dipatuhi dan ditaati. Seseorang pendidik harus berusaha menimbulkan kewibawaan yang aktif pada diri anak. Karena kewibawaan yang aktif ialah merupakan kewibawaan yang sebenarnya. Sedangkan kewibawaan yang pasif adalah kewibawaan yang semuanya. Selain itu, fungsi kewibawaan dalam pendidikan. Pengaruh yang dapat dinamakan pendidik ialah pengaruh yang menunjukkan kedewasaan, yaitu menolong anak menjadi orang yang kelak sanggup memenuhi tugas hidupnya dan berdiri sendiri. Menurut Sudullah 2007 menjelaskan dengan dua kata, yaitu dengan sadar mengikuti kewibawaan, artinya mengakui orang lain untuk memerintah dirinya dan dirinya sendiri, merasa terikat untuk mempengaruhi tersebut. Yang pertama yaitu sikap tunduk atau patuh, yaitu mengaku kekuasaan orang lain yang lebih besar karena paksaan dan takut jadi bukan tunduk atau menuruti yang sebenarnya. Yang kedua, sikap menurut atau mengikuti, yaitu dengan sadar mengikuti kewibawaan, artinya mengakui hak orang untuk memerintah dirinya dan dirinya sendiri, merasa terikat untuk memenuhi perintah tersebut. Selanjutnya, materi yang akan dijelaskan oleh Lydia. Oke, baiklah. Selanjutnya itu ada tentang kegunaan kewibawaan dalam pendidikan. Sebagai seorang pendidik, sepatutnya bisa menggunakan kewibawaan dalam menolong dan memimpin si anak yang dididik ke arah kedewasaannya. Oleh karena itu, penggunaan kewibawaan pada pendidikan harus berdasarkan faktor-faktor seperti berikut. Yang pertama yaitu mengarahkan pertumbuhan anak yang belum selesai. Nah, tentu pada anak-anak belum semua pertumbuhan mereka itu sempurna. Maka sebagai seorang guru atau pendidik harus bisa untuk menentukan atau mengarahkan sang anak menuju ke arah kedewasaan mereka. Nah, yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat bertindak berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, sebagai pendidik, kita tidak harus memaksakan anak untuk melakukan suatu hal, tetapi kita harus memberikan akses untuk seorang anak agar mereka dapat memiliki inisiatif atau keinginan dari diri sendiri untuk melakukan suatu hal. Seperti ingin membantu temannya sendiri, ataupun ingin bermain suatu hal atas keinginan sendiri, dan lainnya. Yang ketiga yaitu menjalankan kewajiban atas dasar cinta kepada sang anak. Nah, menjalankan kewajiban ini sebagai seorang pendidik, maka pendidik harus bisa menjalankan amanat atau tugasnya dengan senang hati dan sukarela tanpa merasa terpaksa agar kegiatan dan pembelajaran untuk menjadikan kedewasaan sang anak dapat berlangsung dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu kewibawaan pendidikan merupakan pengakuan penerimaan secara sukarela terhadap pengaruh anjuran yang datang dari orang lain. Jadi, pengakuan dan penerimaan anjuran adalah atas dasar keikhlasan, yaitu kepercayaan yang penuh, bukan berdasarkan rasa terpaksa atau rasa takut akan sesuatu. Nah, kewibawaan dalam pendidikan itu hendaknya jangan hanya berdasarkan atas larangan-larangan atau perintah saja, namun hendaklah berdasarkan apakah perbuatan-perbuatan melanggar atau tidak. Bisa akhirnya selesai telah tercapai menjadi tingkat kedewasaan tertentu, berarti telah mendapat dan mengakui kewibawaan atas dirinya sendiri dan mengakui kewibawaan orang lain yang lebih tinggi. Nah, cukup sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.